Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan renungan menyambut Natal. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Pujian syukur kami naikkan di hadapan Bapa di sorga untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya Roh Kudus, urapan-Mu boleh menyertai setiap pribadi kami, membuat kami boleh mengerti dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan, kiranya Yesus semakin bertambah dalam diri kami dan kami boleh semakin berkurang. Kuasa kegelapan roh jahat, dalam nama Yesus kami hancurkan pekerjaan kuasanya. Kami undang Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Kami siap menjawab firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah jadilah kehendak-Mu. Salah satu doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya adalah doa Bapa kami yang terdapat di dalam Matius 6 ayat yang ke-9 sampai 13. Dan di dalam doa ini ada sebuah kalimat kata-kata yang menjadi salah satu bagian renungan kita pada pagi hari ini. Kalimat ini berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Doa Bapa kami adalah doa yang umum yang disampaikan setiap orang percaya. Bahkan terkadang dijadikan sebuah doa wajib untuk kita doakan setiap hari. Tetapi ketika kita berdoa menjadi rutinitas, kita lupa bahwa kalimat ini pun adalah salah satu kalimat yang sukar untuk kita lakukan. Menjadikan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kisah Natal salah satunya adalah dimulai ketika alat-alat kepercayaannya, orang-orang kepercayaannya tahu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Lukas pasal 1 tercatat sebuah perkataan yang disampaikan seorang gadis perawan terhadap kehendak Tuhan. Dan inilah yang menjadi ayat utama kita pada hari ini dalam Lukas 1 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, Maria adalah seorang gadis berusia 16 tahun. Dan gadis ini bertunangan dengan seorang pria yang bernama Yusuf. Dan dalam 1 tahun pertunangan ini adalah masa kesetiaan itu diuji. Mereka dinyatakan suami istri dalam masa pertunangan, yang membedakan adalah hubungan intim belum dilakukan sampai mereka menikah. Jadi kesetiaan seseorang diuji. Dan malaikat Gabriel mendapat misi daripada Tuhan untuk menyampaikan kepada Maria tunangan Yusuf bahwa dia akan mengandung anak dari Roh Kudus. Ketika Maria bertanya bagaimana mungkin hal ini terjadi, maka Gabriel menjelaskan bahwa anak dalam kandungannya ini akan dikandung dari Roh Kudus. Dan kemudian Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria dalam doanya, dalam percakapannya dengan Gabriel berkata, dia siap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hamba di sini? Hamba ini artinya bahwa Maria tidak mencari kehidupannya sendiri. Ini sebuah kata yang langka. Dia tidak mencari keinginannya sendiri. Dia tidak ada tujuan sendiri. Dia tidak ada rencananya sendiri. Tetapi seluruh dirinya tunduk kepada kehendak Tuannya, melakukan kehendak Tuannya yang dilakukan dengan penuh kasih. Setiap pikiran, nafas, dan tindakan Maria, dia tunduk pada kehendak Tuannya. Maria adalah seorang yang benar-benar berserah dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhannya. Dan Maria tahu bahwa Maria memahami ketuhanan Kristus dan bahwa itu bukan satu pilihan untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah hal yang harus dilakukan sebagai seorang hamba. Walaupun Maria sedang bertunangan dengan Yusuf,
Maria tahu bahwa sebagai hamba, dia harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Dapat saja pertunangannya dengan Yusuf terputus karena dia hamil di luar nikah. Dan ketika Yusuf menyadari bahwa anak dalam kandungan Maria bukan adalah anaknya, maka selain putus, maka Maria pun dihadapi dengan konsekuensi kehilangan nyawanya. Tetapi makna Natal ini menjadi berarti sebab Maria tahu menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang harus melakukan kehendak Tuannya, bukan pilihan tetapi sebagai satu kewajiban. Dengan melakukan kehendak Tuhan ini, maka Maria dapat menggenapi rencana Allah dalam kehidupan dirinya sendiri, sehingga Maria dapat mengalami keajaiban Natal. Dan keajaiban Natal, seorang yang bernama David Jeremia, hamba Tuhan, berkata bahwa Tuhan tidak hanya dapat menanamkan anak Allah ke dalam rahim wanita ini, tetapi dia dapat menanamkan iman di dalam hatinya untuk mempercayai pesan yang diterimanya dari malaikat. Respon yang luar biasa harusnya membanjiri diri kita semua dengan rasa penyerahan diri yang mutlak yang harus ada di dalam setiap hati anak-anak Tuhan. Sehingga seperti Maria, kita dapat berkata, sesungguhnya aku ini hamba-Mu, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Firman Allah tidak saya panjangkan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kita tahu bagaimana kita dapat menanggapi keadaan sulit dengan penerimaan dan kepatuhan kepada Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan buat itu baik adanya. Jadilah kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bahwa yang Tuhan inginkan adalah supaya kami taat dan tunduk kepada perintah Tuhan, sebab kami adalah hamba-hamba Tuhan. Memang terlalu sukar bagi kami untuk melakukannya. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami, kuasai kehidupan kami sehingga kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Allah memiliki rancangan yang indah untuk setiap pribadi kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, dan masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melakukan aktivitas dan selamat menyambut Natal.